Bapak Ibu Saudara, apa kabar semuanya? Pasti luar biasa, amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau persiapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami bisa datang kepadamu. Kami bawa Tuhan kerinduan setiap kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu, Engkau nyatakan bagi setiap kami. Kami rindu pagi hari ini Tuhan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan ucap syukur kepadamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami rindu Engkau Tuhan. Inilah kerinduan hati kami ya Bapa, untuk menyembah-Mu, untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan Engkaulah Allah kerinduan kami Tuhan.
Saudara, saya mau kita merenungkan. Mungkin sudah banyak yang sudah kita berikan pada Tuhan. Apakah itu waktu kita, tenaga, harta benda mungkin, atau apapun yang sudah kita berikan pada Tuhan. Tapi satu pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita sudah memberikan segenap hati kita kepada Tuhan? Dan apakah kita masih memberikan itu, yaitu segenap jiwa kita kepada Tuhan? Apakah kita melakukan segala sesuatu karena kita benar-benar mengasihi Dia? Bapak Ibu Saudara, mari kita nyatakan dengan tulus kepadanya. Kami mau serahkan seluruh hidup kami padamu Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Setiap Tuhan, ini doa kami ya Tuhan. Nyatakan, lebih lagi katakan, kami berikan yang terbaik. Semuanya bagimu di dalam hidup. Nyatakan jalanmu Tuhan. Katakan, kami mau berikan segenap hati kami Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku. Oh, nyatakan jalanmu Tuhan, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalan, oh nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu Tuhan. Kami berikan yang terbaik bagimu Tuhan, segenap hati kami. Oh, ini hidup kami Tuhan, kami mau berikan segenap hati kami bagimu, segalanya bagimu Yesus, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat padamu Tuhan. Nyatakan setiap jalan-Mu bagi kami ya Tuhan. Nyatakan jalan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab Engkau Tuhan kami. Bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Engkau Allah dan Tuhan kami. Engkau Raja kami Tuhan. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah pujian kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji nama-Mu. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita punya banyak hal yang kita miliki di dunia ini. Mungkin itu harta, mungkin itu kebanggaan dan sebagainya. Tapi itu semua tidak kekal, amin. Ada satu hal yang benar-benar kita bisa banggakan, yaitu saat kita memiliki Yesus dalam hidup kita. Haleluya, mari kita katakan, hanya Kau milikku Tuhan di sorga. Haleluya. Yes. Kaulah milik kami Tuhan, Kaulah bagian kami yang terbaik. Hanya Kau milikku di surga. Katakan sama-sama. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau aku andalkan, aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya, selamanya Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Katakan sama-sama, hanya Kau milikku Tuhan di sorga. Haleluya. Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Aku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya. Kuatku, Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, Dia sumber kekuatan kita, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, Dia sumber kekuatan dan bagianku selamanya, selamanya. Kemuliaan bagi Tuhan. Kita katakan lagi, lebih sungguh lagi ya. Allah sumber kuatku. Katakan ke kanan kirinya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Yes, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Amin. Ya, sekarang kita mau nyanyikan lebih lagi. Kita katakan, Engkaulah Tuhan kekuatan kami tidak akan takut. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Katakan Yesus. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Kami takkan gentar.
berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Lebih lagi, angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami Tuhan. Kasih-Mu sempurna bagi setiap kami. Tiada kasih seperti kasih-Mu Tuhan. Kau sudah menebus setiap kami di kayu salib. Bukti kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari
Bapa dalam surga, pagi ini kami buka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan bicara di tiap-tiap hati kami, firman-Mu yang berkuasa mengubah pola pikir kami, mengarahkan kami, dan firman-Mu yang berkuasa juga menyembuhkan kami, memulihkan hati, jiwa, dan tubuh kami. Kami percaya kuasa firman-Mu. Ketika kami merenungkan firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami diubahkan, badan kami bertambah sehat karena firman-Mu berkuasa Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk Lini dan teman-teman. Shalom saudara. Puji Tuhan, senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, tambah rame, penuh ya di tempat ini dan juga yang menyaksikan secara online. Nah, kok ada sen-sen di sini? Haleluya. Ya, oke. Nah, kita sama-sama mau merenungkan firman, belajar firman. Saya semangat sekali hari ini karena ada banyak kebenaran saudara yang didapatkan ketika kita merenungkan kitab Kejadian. Kan dari tanggal 1 kita baca Kejadian pasal 1. Hari ini balik lagi kan habis Kejadian 30, 31, terus April 1 masuk ke 32, April tanggal 2 ke 33. Nah, jadi saya akan khotbah dari Kejadian 28 sampai ke 31, 32. Hasil perenungan beberapa hari ini berkaitan dengan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Sebenarnya ini kan kekuatan mengelola, saudara. Ya, ini bukan bicara tentang memberi saja, tapi bagaimana kita kelola. Nah, kenapa orang Yahudi itu kuasai ekonomi dunia? Karena dia pintar kelola duit. Dan bukan cuma kelola duit, kelola hidupnya. Ada banyak hal yang harus kita kelola dalam hidup ini, kelola keluarga kita, saudara. Banyak orang yang uangnya bagus, keluarganya berantakan. Ada yang kayak Daud, saudara, ya kan, karirnya bagus, jadi raja, menang, tapi keluarga hancur, anaknya saling memperkosa. Ya. Jadi kita ini mesti seimbang di keluarga, di bisnis, di pekerjaan, sudah itu kelola tubuh. Hidup. Nah, saya menemukan saudara lucu sekali, saya percaya ini bukan kebetulan ya. Alkitab itu namanya Senjing dalam bahasa Mandarin. Sen itu maha kudus, kudus ya, supernatural, dewa. Jing itu adalah kitab suci. Tapi Jing itu juga bicara tentang saraf ya. Pernah dengar Hao Ce Shen Jing Ping? Ya, enak gila. Jadi dia terjemahkan gitu aja ya. Jadi Jing itu sama dengan Jing Alkitab. Kemudian ada satu lagi suku kata Jingli, manager, ya kan, Kengli dalam bahasa Teochew-nya, sama Jingnya. Jadi artinya saudara, Alkitab adalah ilmu mengelola. Coba kalau Tuhan tidak unggul mengelola saraf. Saraf kita ini kecil-kecil, terjepit dikit saja, repot saudara ya. Kalau yang di sini kejepit, senyum sendiri. Ya kan saudara, jadi ini kan mesti dikelola, hidup ini dikelola, keuangan dikelola, keluarga dikelola, supaya hidup kita baik. Nah, sumber semuanya itu ada di Alkitab saudara. Saudara kalau merenungkan firman, ya otomatis akan berhikmat. Tidak ada persoalan yang menyusahkan kita yang tidak bisa kita selesaikan. Hidup ini memang tidak gampang, tapi bersama Tuhan selalu ada solusi. Dan temukan solusi lewat firman, lewat hikmat Tuhan, lewat sharing dengan orang-orang percaya, saudara, lewat diskusi di komsel, pemuritan, tapi sumbernya firman. Saudara perhatikan, kalau orang yang suka merenungkan firman, ngomongnya beda. Ya, doanya pun beda. Mengeluhnya pun beda, saudara. Mengubah jadi ucapan syukur. Tidak peduli dia Kristen 10 tahun, 20 tahun, kalau dia tidak merenungkan firman rutin ketahuan bahasanya, ya, pola pikirnya. Jadi saudara mesti latih, maksud saya apa? Bacalah Alkitab bos. Kita ini cuma sepasal sehari, kemarin saya besuk orang, gereja ini tahun ini luar biasa.
Ya, satu pasal dibantainya, nah, baru satu pasal. Ya kan? Bahasa Jambinya macam nak disembelih be, suruh baca Alkitab sefasal, ya kan saudara. Saudara mesti baca Alkitab tuh nikmati, ya mirip buku cerita. Saudara lihat cerita Yusuf beberapa pasal nih, menarik. Khusus kemarin 32 ya, saya mencatat 22 strategi Yusuf membangun hubungan, memulihkan bersama Esau. Bagaimana caranya ya, dia ini kan anak perantauan si Yusuf ini. Yakub. Si Yakub ini anak perantauan, dia kan suruh bapaknya pergi karena dia tipu-tipu terus, akhirnya abangnya mau bunuh dia, saudara. Orang bilang sama saya gini, Yakub tuh kaya karena tipu-tipu. Siapa bilang? Ketika dia tipu-tipu, akhirnya hancur. Akhirnya dikeluarkan dari rumah, tinggal baju be di badan. Tidak ada apa-apa lagi. Ya. Jadi hasil tipu-tipu, walaupun dalam Tuhan, KO itulah. Jadi Yakub itu saudara, anak perantauan yang pergi merantau tapi pulangnya berhasil. Nah bagaimana caranya ya dia akhirnya bisa memulihkan hubungan dengan abangnya yang memang mau bunuh dia akhirnya berdamai sudah. Tapi hari ini kita tidak bahas itu, kita bahas tentang kekuatan Yakub mengelola. Bagaimana dia diusir tanda kutip, disuruh pergi sama ayahnya, karena ayahnya udah tua akan mati. Dan abangnya bilang, begitu bapak aku mati, itulah hari kematian adik aku. Putus, ya, gara-gara kacang merah, dendam abangnya itu. Ya kan? Awak suka makan, marah pula, emosi. Kan? Sudah itu ditipu sekali lagi, lewat doa berkat bapaknya. Ya kan? Mamanya bersekongkol sama si Yakub, nipu bapaknya. Nah, inilah keluarga. Ya kan saudara, akhirnya saudara agak rabun dikit didoakan. Tapi abang aku berbulu badannya, potong kambing itu. Ya, kasih di sini. Nah, sudah tua pokoknya doa, tapi doa itu berarti. Si Esau luka batin, saudara. Maka orang tua itu mesti sepakat, ya kan, supaya anak-anak tidak memihak, saudara. Akhirnya si Yakub ya terpaksalah daripada mati dia keluar bawa badan. Tapi ada 5 hal saudara, sebenarnya ada banyak sih, ada 15, 18 tapi 5 hal aja, sisanya cari sendiri ya. Baca Alkitabnya, jadi jangan baca 5 ayat, 10 ayat, bacanya itu seperti buku cerita. Karena dulu Alkitab ditulis tidak ada pasal dan ayat, itu sebuah kitab cerita. Dipenggal-penggal supaya kita gampang aja. Tapi baca jangan dipenggal-penggal. Coba kalau baca Kopingho dipenggal, habis itu hilang. Nah kan tidak seru saudara. Oke, kita lihat hal yang pertama menurut saya, Yakub berhasil karena dia hidup dalam perjanjian dengan Allah. Yakub itu saudara orangnya curang, suka tipu-tipu. Tapi Allah bela dia, kenapa? Karena Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia punya janji sama Tuhan, kemudian hidupnya itu kalau dihajar dia berubah. Walaupun kadang-kadang sampai pangkal pahanya terplecok, pokoknya orang ini bisa diajar. Nah itu, yang gawat kan kelihatan lembut tapi gak bisa diajar. Itu namanya leher, bukan leher beton. Kalau leher beton ditekuk patah bagus, kita cor ulang. Ada yang leher karet, dia dihantam, dia mantau lagi. Pokoknya yo terus, yo pak, yo. Beres lah pak, itu berat itu, ya kan. Mesti dibawa pergi penggilingan di Hoktong. Yakub ini saudara hidup dalam perjanjian dengan Allah. Coba lihat Kejadian 28 ayat 20 sampai dengan 22. Ayat-ayat yang saya mau buka harusnya sudah ada ya. Devin tolong saya tadi malam. Lalu bernazarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku dalam jalan yang kutempuh ini. Perhatikan, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Ini manusia keluar dari rumah terancam, makan pun susah, baju tinggal di badan. Zaman dulu belum ada mall saudara, ya kan? Jadi bawa keluar ini sudah putus asa. Tapi dia ngomong sama Tuhan. Terus
Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Ujungnya dia mau pulang. Ini merantau cuma sementara karena takut mati. Ya. Maka Tuhan akan menjadi Allahku. Terus, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Perhatian, dari zaman dahulu kala 10% itu memang sudah bagian Tuhan. Ini prinsip saudaraku. Ya. Jadi Yakub mempraktekkan, saya mempraktekkan, kita mempraktekkan. Tetapi perhatikan saudara, Yakub hidup dalam perjanjian. Dia bernazar. Nah, aplikasinya dalam hidup kita, betapa badai, kendala, persoalan dalam hidup, jangan tinggalkan Tuhan. Komitmen sama Tuhan. Jangan dikit-dikit menyimpang, jangan dikit-dikit patah. Jangan ada Allah lain dalam hidupmu. Percaya kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak dalam hidupmu. Ini prinsip saudara. Nah, hal yang kedua saudara, Yakub itu orang punya visi. Ini penting. Saudara dan anak-anak saudara mesti diajar punya visi hidup. Saya kemarin ke Medan, saudara ketemu konseling satu orang yang hidupnya nggak punya visi, umurnya 50 lebih. Disuruh kerja, kenapa kerja katanya. Jadi makan dari mana? Ya mintalah sama dari abang yang paling tua ke adik yang paling kecil. Nanti sudah marah semua, putar lagi, ya kan. Dari keluarga mama, dari keluarga papa, sudah 20 tahun Pak katanya. Nanti balik lagi putar sini. Kenapa enggak usah beristri dan sebagainya, enggak usah capek. Aku sudah pesan sama keluarga, nanti aku mati di mana, buang be atau kubur be, dia bilang. Aku nengok hidup kalian ini capek berjuang. Itulah, itu gawat tuh saudara. Ya kan? Jadi dia udah ada perjuangan. Sebenarnya saya dapat ini dari khotbahnya Gideon, anak saya di Medan kemarin, dia bilang, dia bahas iman di Ibrani. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Yang pernah dengar ayat ini? Berarti ketika orang beriman, dia harus punya pengharapan. Orang yang gak punya pengharapan, dia susah punya iman. Karena apa yang dikejar? Kenapa mesti beriman? Masuk surga, aku injilin kan. Itu kan kata Bapak, ada surga. Mana ada orang mati sudah habis. Dia bilang. Jadi saudara, ya kan? Bagaimana caranya kita punya iman, harus punya visi dulu. Apa tujuan hidupmu? Nah, Yakub ini kenapa berhasil, saudara? Dia diutus bapaknya. Ngapain dia diutus bapaknya? Bagaimana tahu, saudara? Lari dari abangnya saja? Atau ada visi? Ada nggak visi? Nah, baca ini. Ya kan, saudara? Apa bu? Ya cari bini, ya kan? Lihat Kejadian 28 ayat 1 dan 2. Waktu bapaknya utus dia, saudara, ya. Bukan cuma pergi pelarian, tapi begini. Kemudian Ishak memanggil Yakub lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Terus, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel, ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban, saudara istrimu. Nah ini kan jelas saudara, ya. Saudara ibumu, sorry. Saya kemarin salah, saya pikir orang Batak berbeda sama ini, ternyata orang Batak memang mengajarkan hal yang demikian juga, ya kan? Paribanya, ya, rupanya mirip-mirip lah Batak sama si Laban ini, saudara. Makanya marganya juga ada, ya kan? Tapi poinnya adalah Yakub itu pergi dengan sebuah visi, ambil istri yang sepadan. Kenapa mesti jauh-jauh? Karena perempuan Kanaan tidak seiman. Dia mesti yang sepadan. Ya, saya jelaskan ke anak saya, dia bilang rasis, bukan rasis. Bayangkan, ya kan, kalau kau cari yang bule, nanti pas pulang kampung, lihat pulang kampung kau maunya mie abun, ya kan, mie ahok. Dia maunya spaghetti ke Amerika sana, pening lah, ya kan. Jadi cari yang sepadan, yang budaya sama, yang sama-sama hobinya, jadi lebih enak kalian kelolanya, ya kan.
Kalaupun dia bule, dia bisa sepadan. Jadi kata kuncinya itu mesti sepadan, sebudaya, sefaham. Nah ini anak-anak mesti diajarkan saudara, lihat hidup Yakub ini. Bukan kaya dulu baru beristri. Visinya punya istri, baru nanti kaya. Kaya itu belakangan saudara. Oh tunggu mapan Pak, yang penting dia mandiri, bisa menghidupi dirinya sendiri. Dalam kasus Yakub saudara, dia kerja 7 tahun untuk bininya, terus kemudian mertuanya tipu dia, ya kasih ayu dari bininya, terus disuruh kerja lagi 7 tahun. Tidak dapat upah, cuma dapat makan. Berarti status waktu dia punya istri 2, saudara, dia belum punya harta apa-apa. Tapi cuma bisa kasih makan istrinya. Belajar dari Alkitab, saudara, jangan kasih anak beban berat-berat. Oh kau kerja dulu, nanti kaya dulu, jadi orang baru punya istri. Nah, akibatnya anak-anak cewekmu cari yang kaya dulu. Ya kan? Sampai umur 42 belum ketemu. Kenapa belum? Iya Pak, belum ada yang mapan cowok-cowok nih. Mapan itu relatif saudara. Ya kan? Ini anak-anak mesti di briefing. Kita tidak cari orang yang hancur-hancuran, yang penting dia seiman. Ya, saya lagi tangani 3 kasus. Umur sudah 30 up semuanya. Ya kan? Bukan tidak laku, tapi bapaknya pasang mahar 300 juta. Ada yang 200 dihitung dia kuliah S1, kuliah S2. Wah, mumpung saya di mimbar, saya nasihatkan kepada Bapak Ibu semua, tolonglah anak tidak bisa ditukar dengan sapi 10. Ya kan? 100, 200 juta, 300 juta, istri anak wanitamu itu bukan dijual. Kalau dia seiman, kemudian dia bisa hidupi, baik-baik kasihlah, jangan ditahan. Jangan ditawar. Kawan nak hidup lagi susah, apalagi punya rumah, ya kan? Pokoknya mereka bersatu, seiman, sevisi, pasti Tuhan berkati. Tanyalah sini yang diberkati Tuhan. Dulu nikah punya mobil Ferrari dak, Mercy dak, punya ruko berapa? Oi, semua modal. Bapaknya juga gitu, ya Pak aku dulu tidak sanggup bayar adat lari. Ngapa kau bikin susah anak kau? Ya kan? Jadi saudara, orang tua turunkanlah standar. Ya kan? Terus membesarkan hati anak-anak. Supaya dia berani nikah, khususnya anak cowok. Banyak anak cowok umur 30-an belum berani punya visi, punya istri. Karena merasa agak mampu. Orang tua harus membesarkan hati. Ya. Coba lihat Kejadian 29 ayat 18. Apa kata Yakub? Saya sudah kisahkan tadi. Ya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu, ngomong sama mertuanya, 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Dia pilih yang kedua. Kenapa? Alkitab bilang kedua matanya bersinar, cantik. Anak pertama kurang, saudara. Ya kan? Tapi apa daya, ya kan? Si Yakub ini cicak ketemu buaya. Dikijangin sama Laban. Oke, begitu dikasih, saudara anak pertama. Wah, sudah pesta, telanjur. Besok dia datangi mertuanya. Pak, itu bukan Rahel, itu Lea. Iyo, tidak baik dalam tradisi Yahudi ini, cecenya belum kawin, adiknya kau ambil. Jadi sepaket lah itu. Ini si Laban jadi sepaket. Tapi gini, kau tambah lagi 7 tahun, ya kan? Tapi 7 hari aku kasih lah, tapi kau kerja lagi tanpa gaji 7 tahun. Memang buayonian. Ya. Tapi Yakub kerjakan enggak? Dia kerjakan. Kenapa? Dia punya visi. Yang ketiga adalah bertekun dalam visi. Dia bertahan 14 tahun tanpa gaji demi Rahel. Tapi Laban pintar, 7 hari dia kasih. Ya kan, postcode dulu.
tapi kerjanya 7 tahun. Nah saudara, poin ketiga, kenapa saya bilang bertekun dalam visi? Karena dari kecil saya konseling banyak anak sekolah minggu, mau jadi apa? Tentara. Begitu nanti besar, lihat latihannya susah, ada jadilah Satpam bela. Ya kan? Satpam tidak salah saudara. Tapi yang salah orang tidak bertekun. Mau jadi apa? Dokter. Begitu lihat ini susah, gak jadi. Berapa banyak cita-cita kita semua terkubur, akhirnya gak jadi apa-apa. Ya kan? Gak ngapa-ngapain, akhirnya ngapain? Ngomonglah. Ya. Lihat anak muda yang gak ngapa-ngapain ngomong paling pintar. Beginilah, saham begini, Amerika begini. Kerjanya ngapain? Di warung kopi itu dari jam 8 sampai jam 11. Ya kan? Tanya apa aja dia tahu, partai politik, strategi, semua. Sorry Pak, Bapak kerja apa? Belum ada, lagi cari yang elok. Itu gawat. Saudara mesti kuatkan anak-anak saudara bertekun dalam visi. Harus kuat. Ya, Yakub itu 10 kali diubah upahnya, tapi dia gak pergi. Kenapa? Karena Tuhan menyertai dia. Begitu mertuanya bilang, sudahlah, payah kasih kau duit. Nanti tunggu kambing kalau beranak yang bintik, be kasih kau. Tunggu kucing betando, saudara, ya kan? Begitu ini, Yuli bilang kan dia kasih daun. Dia tengok-tengok daun itu nanti, itu dukun, mitos. Bukan itu, cari tahu. Yang benar apa? Allah menyertai dia. Kejadian 30:31, Yakub bilang malaikat Allah menyertai. Tuhan yang membuat waktu binatang itu berkelamin, kalau Yakub bilang yang bintik-bintik, semua anaknya keluar bintik-bintik. Biarpun bapak mamanya polos. Nah itu, begitu Laban nengok dia ubah lagi, yang belang-belang. Nanti berubah lagi. Jadi harta Laban dipindahkan kepada Yakub oleh karena Tuhan. Orang yang bertekun, punya komitmen sama Tuhan, bagaimana orang tipu kita, yang penting kita jujur, tulus, berintegritas, Tuhan bisa tambah-tambahkan. Saya jadi pendeta gini juga ditipu berkali-kali. Tapi gak apa-apa sudah, dia gak balikkan, tapi ada cara Tuhan mengembalikan kepada kita. Amin saudara. Yang dijaga hati kita. Ya. Nah, soal bertekun dalam visi, saya baru alami 1 bulan ini saudara. Ya, lucu sekali anak yang kecil, Samuel anak saya, kan dia kuliah S2 nih, sudah masuk. Jadi dia cari kos, karena kokonya mau nikah di apartemen, cuma 1 kamar, kan enggak mungkin di situ berlima. Jadi aku bilang, Sam, papa kasih jatah 1 juta untuk cari kos. Dia sudah cari seminggu, mana ada yang 1 juta apa? Ya kan, sudah. Jadi berapa? 1,8. 2 juta lah Pak genapi, iyalah 2 juta. Ya kan, cari. Woi, susah aku nih. Hitung, kenapa susah? Ya 2 juta, Papa kasih duit makannya dikit, aku nak makan enak, tak hidup aku kayak gini nih. Tapi kau mau S2 dah? Mau. 3 hari lagi dia datang, Pak aku beli apartemen, Bang. Kenapa? Kalau aku beli apartemen, kuliah 2 tahun, aku punya rumah. Pertama dia ngomong, saya cuekin. 2 hari, 3 hari, terus dia ngomong. Malam-malam aku jadi berpikir, baguslah. Ya kan, aku hargai visi anak ini. Terus aku chat dia jam 11 malam. Sam, papa setuju kamu beli rumah. Hah kan, papa tuh memang pelit, sayang duit kan 2 juta kan. Nah, dari dulu disuruh sewa gak mau, jadi bukan karena itu. Karena papa hargai ide kamu, visi kamu. Sekarang jawab pertanyaan papa, bagaimana kamu bayar apartemen itu? Bagaimana kamu hidup? Dan mau beli di mana? Rupanya dari malam itu jam 11 sampai subuh dia gak tidur, dia chat semua apartemen yang 200 juta. Kan banyak apartemen dekat kampus gitu, rupanya dekat kampus itu dekat stasiunnya. Begitu di chat, bang tuh ada di Bekasi, ada di Bogor. Jadi pagi-pagi nipu galau orang itu Pak.
Aku bilang, enggak bisa, 200 juta ada apartemen di dekat kampus kau tuh. Mesti 300 atau 400, itu pun harus naik motor setengah jam. Mulailah dia gerilya. Akhirnya dia menemukan, aku panggil, Sam, kenapa begitu kuat kau mau punya rumah? Iya, hidup ini kan mesti punya visi. Koko dulu papa suruh beli rumah tidak mau, sekarang kan mahal-mahal. Aku nih bisa nih, coba jelaskan dulu bagaimana. Papa ingat tak? Dulu waktu aku kecil, papa janji kasih 100 juta kalau aku lulus S1. Oh iya. Nah, itu sudah 100. Ya kan? Sudah itu aku punya angpau dari kecil, aku masukkan ke bibit. Aku sudah cek saham lagi turun dikit tapi ada 52 juta. Sudah 150. Sudah itu papa kan 2 juta sebulan, aku ambillah di muka 2 tahun, 50, 200. Sudah bisa DP aku. Lunas apartemen tuh kalau 200. Nah, tapi 200 tidak ada yang 400. Jadi kayak mana? Tunggu dulu aku pikir. 2 hari lagi, Pak, kita paruan be. Papa 200, aku 200. Nah, jadi kalau papa kaget ke Jakarta, tinggal sama aku. Tempat Koko lebih bagus, tinggallah sama aku. Koko sudah punya bini. Kenapa kau sayang papa nian? Dia senyum-senyum, putar-putar kan. Kalau mama datang bawa pempek, bawa bakpao, bawa babi, aman duit Gojek aku, yang GoFood itu katanya 2 minggu. Sudah tuh kalau papa sama aku, orang Jakarta ini banyak yang kirim makanan ke papa. Nah, aku beli kulkas be, penuh. Oke lah kalau gitu, kau cari rumahnya. Sore dia datang lagi, nah, itulah kekuatan visi. Aku pikir-pikir kulkasnya jangan besar, listriknya mahal. IPKL-nya itu 800.000, terus adik bayarnya. Jadi karena kita memang bersaham, papa bantu separuh lah katanya. Aku baca kisah Yakub nih, woi cocok nih. Saudara, anak-anak saudara kadang-kadang punya mimpi, kita lihat gak masuk akal, tapi saudara dorong, teguhkan. Ini terwujud. Tahapannya sekarang adalah saya lagi konsul sama orang pajak, kalau dia beli, pakai nama dia, SPT-nya masih 0, nah bagaimana prosesnya? Ternyata bisa. Ya, jelasin sumbernya dari uang angpau, dari orang tua, dan itu masuk akal secara SPT. Kecil kemungkinan saudara ada masalah karena nominalnya 400 juta transaksinya. Jadi Ibu Yuli tanya, ini Yonia nih, si Samuel beli rumah. Iyo nampaknya nih. Ya kan saudara, jelas dia punya tahapan 3 minggu ini. Dan masuk akal. Kau kakek makan dari mana? Makan kan sudah aman. Kalau udah aman, aku di yayasan dikasih PK sama komputer, ngurus-ngurus bendahara, ngurus ini, aku tabung-tabung. Kakek aku cari kerja, bantu Koko. Kemarin proyek kami sudah dapat duit 3,5 juta ngisi apartemen. Kan? Oh, bisa hidup ini. Jadi dari segala aspek sudah oke. Gitu. Nah Bapak Ibu lihat, Yakub ini kenapa dia bertahan? Ya, karena dia punya visi dan dia bertekun. Orang yang bertekun dengan visi, bibitnya akan berhasil. Kalau anak muda tidak tekun dengan visinya, repot. Maunya cari enak be. Kalau waktu rintis Pelita, saya, Pak Anton, Pak Aceh tidak bertekun, bertahan, sudah ada Pelita ini. Jadi ada kendala, ada masalah, kita pegang visi. Visilah yang menuntun hidup kita. Sudah tahu sebenarnya teman saya yang luar negeri, dan Tuhan baik, tahu anak saya mau nikah, keluarga kami dikasih budget oleh tim keuangan dan dana misi, 150 juta setahun buat sewa rumah sama kantor. Karena memang saya sebagai penggerak misi itu mesti ada kantor operasional dan tempat tinggal. Kalau bule kan
150 juta tuh cuma 10.000 setahun. Bapak pakai lah. Saya sudah bilang ke Pak Thailand, Pak Anton dan Pak Aceh, dana itu saya ambil, saya kembalikan ke kas misi gereja. Kenapa seperti itu? Karena Pak Agus bilang, dia butuh duit 100 juta tahun ini untuk mengembangkan Sumatera, mau rintis 5 gereja. Lalu kita mau buka Palembang, mau buka banyak tempat. Jadi saya doa sama Yuli, terus saya ngomong sama donatur, ini duitnya boleh kami pakai bebas ya. Tim keuangan Pelita lah yang memutuskan. Oke kalau gitu, saya terima uangnya. Jadi Pak Thailand bilang, ini cocok nih, kau pergi kredit rumah sih kok, 10 juta sebulan, kalau dia tiap tahun ngasih, 5 tahun kau punya rumah. Iya memang, aku juga sudah terpikir sebelum kau ngomong. Tapi aku memutuskan bersama Yuli, uang ini dikembalikan ke kas, kami minta uang operasional saja, ya misalnya 2 juta sebulan, terus kemudian saya tinggal di rumah Samuel, kalau Samuel jadi, atau di rumah Dion. Oke, aman. Sudah bulat gitu, iya. Karena dasarnya, saudara, dasarnya Pelita ini rumah kita. Kemudian visi Allah adalah baptis orang, kembangkan supaya 5 juta orang bertobat. Visilah yang menjaga hidup saya dan Yuli untuk mengelola keuangan. Saya bilang waktu rapat ke Pak Aceh, ke teman-teman, teman-teman percaya saya karena melihat saya bijak kelola duit. Jadi minta maaf bukan saya sombong, saya ambil, saya kembalikan untuk kita pakai bersama. Hidup ini makan cuma 3 kali sehari, saudara. Mau kumpulin apa? Ya kan? Terus kalau kita bekerja sungguh-sungguh, masakan Tuhan membiarkan kita. Saudara tahu, begitu keputusan itu saya ambil, besoknya ada orang GBI telepon saya. Dia punya rumah, nganggur apartemen, pasaran 500-600 juta, dia mau jual ke saya 400 saja. Ya kan saudara, terus saya tawar 400 bersih, dia bilang enggak lah, pajak semua Pak Pendeta tanggung lah. Bayarannya suka-suka Pak Pendeta atur. Aku bilang Sam ini cocok nih, ini cocok ini. Coba kau kaji, kau pergi tinjau, nanti Papa tanggal 10 ke Jakarta, kita jadikan ini. Tapi secara omongan, Papa sudah bilang sama susu itu, nanti bulan 6 bayarnya. Ngapa bulan 6, bulan 5, nak hajatan, Gideon mau nikah, ya kan saudara. Jadi urusan rumah jangan buru-buru, selesaikan satu-satu. Tapi saya cerita ini, saudara, ini visi Samuel. Tuhan genapi. Ya, tentu kita sebagai keluarga, kita runding, kita ngobrol dan kelola. Nah inilah masuk ke poin yang berikut, poin keempat saya adalah saudara mesti dengarkan Tuhan, kemudian andalkan Tuhan. Ya. Mari kita baca ayat yang belum kita baca. Mana lagi? Kejadian 29-nya. Sudah ya itu ya. Kejadian 31, ayat 3 sampai 7. Coba lihat apa kata Tuhan kepada Yakub, bagaimana hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kejadian 31 ayat 3 mulai, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu dan aku akan menyertai engkau. Lihat, ini berita baik suruh pulang kampung, sebelum Tuhan ngomong dia gak berani pulang. Tapi ketika dia pulang kampung, saudara kan ada persoalan. Abangnya mau bunuh dia takut. Nah nanti saudara baca di Kejadian 32 bagaimana dia mengatur strateginya supaya hati abangnya luluh. Saya mencatat 21 poin strategi Yakub. Ya, nanti saudara temukan, tapi poin saya hari ini adalah dia itu dengarkan Tuhan. Kenapa Yakub jadi berhasil? Karena dia dengarkan Tuhan. Dalam kasus Samuel, saya berulang-ulang minta dia puasa doa. Minta sama Tuhan, kalau memang Samuel mau punya apartemen, doakan. Nanti Papa fasilitasi. Ya. Terus kita baca sampai ayat 7.
Sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel, Lea untuk datang ke padang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Ini langsung poin 4 dan poin 5. Setelah Yakub dengarkan Tuhan, nomor 5, dia cakap memimpin keluarganya. Bayangkan saudara, Yakub ini bawa pulang 4 istri, bersama puluhan anak, kambing domba, semua budaknya, ikut dia dari rumah Laban, balik saudara. Ya tentu saja sekarang istri satu aja, jangan tiru Yakub 4 ya saudara. Dia di 4 dia bisa urus dengan rapi, kita satu aja kadang-kadang susah ya kan saudara, satu cukup lah. Nah lihat Yakub kalau saudara baca, kenapa dia panggil ke Padan, kan dia di rumah ada mertua, dia kan dekat-dekatan, jadi dia panggil ke Padan, istrinya dia briefing. Nah sekarang aku kasih tahu, Tuhan aku sudah ngomong, kita mesti balik tinggalkan orang tua. Karena begini. Kalian ikut siapa? Cakap, dia komunikasi kepada anak istri. Kenapa gundik-gundiknya tidak dibawa? Gundiknya ikut nyonyanya be. Jadi pemimpinnya harus di briefing. Saudara dalam organisasi, gereja, siapa yang mimpin, ya itulah kasih tahu dulu. Jangan dikit-dikit rapat besar, ini kacau. Lobby dulu yang berpengaruh, kasih tahu isi hati, ya kan? Saya suka gituin dalam gereja itu Pak Thailand sama Pak Aceh, mesti kasih tahu dulu. Kalau rapat besar, kalau Pak Thailand tidak paham, mabuk gitu, 2 jam tidak selesai, ya kan? Pak Aceh juga gitu, bukan mereka tidak sevisi, mereka tidak paham. Dan orangnya cermat, Pak Aceh nih, tidak bisa Yong, ini budgetnya tidak masuk. Ini bukan akal-akalan Pak Ahyong be, kan? Jadi saudara bukan curiga, ya. Kami sudah sampai ke tahap kami saling mengasihi, tapi omongan terbuka. Nah suami istri kalau masih sampai ke tersinggung, ngomong dikit, itu susah. Saudara mesti bangun, ngomong isi hati dan pikiran. Oh iya bisa akal-akalan aku. Tapi gini, coba kita berandai. Gitu sudah terbuka, keterbukaan awal pemulihan. Makin kita jujur, terbuka, makin enak kita mengelola. Di keluarga juga gitu. Ibu Yuli bilang, jadi kamu mau kasih nama Samuel? Iyalah itu rumah dia. Nanti kita tua sama Noai, kau sudah punya rumah, yang di sini, ya kan? Jadi ngomong saudara. Nah, nanti dia sombong nggak? Enggak, itu perjuangan dia. Belum tentu juga dapat. Ini panjang angsurannya nih. Ya kan? Jadi ngobrol, saya khotbah gini pun ini online saudara. Gak apa-apa, wanita mesti punya rasa aman. Terus tanya, ngobrol, hidup kita ini terbuka. Lihat kecakapan si Yakub nih komunikasi sama keluarganya. Aman terkendali. Ya, coba lihat saudara. Terus ayat ke-7, tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. So lihat ya, Yakub sangat cakap berkomunikasi kepada keluarganya. Lihat lagi ayat 14 sampai 16. Jawab istri dan keluarganya apa? Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Terus, bukankah kami ini dianggap sebagai orang asing karena ia telah menjual kami? Nah, lihat, perhatikan, orang tua yang kasih mahar banyak-banyak, nah ini anaknya luka batin sudah. Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Terus, sampai 17. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami, maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta. Balik kampung, ya. Semuanya ikut dengan damai sejahtera. Jadi pengelolaannya itu
di bisnis, ya, keuangan. Sudah lihat dia kerja siang malam dari nol, akhirnya banyak sekali kambing dombanya, ya bisa sampai ribuan, bisa sampai kasih abangnya. Kemudian anak istrinya itu kan kekuatan pengelolaan, diatur. Jangan saudara memberi, nanti istri bilang kita tidak makan, kita beriman, punya iman, tidak begitu. Istri tidak bisa lihat iman kamu, mesti dijelaskan kenapa begini. Ya. Ada banyak kali kadang-kadang saya tergerak memberi ini misalnya. Tapi Ibu Yuli bilang, bijak gak? Misalnya kemarin saya potong babi, ya, kemudian kasih semua guru-guru, 1 orang 2 kilo bersama staf-staf. Pak Heri telepon saya, dalam rangka apa Pak Hyong? Inilah dalam rangka apa, tidak ada. Ya kan? Pemicunya itu cuman gini, babi kan dulu zaman corona 120.000, 180.000. Sekarang turun 80.000. Lalu orang-orang yang piara babi itu susah hati. Cerita sama saya, babinya ditawar 50.000 gak ditimbang-timbang. Timbang bulat karena diulur-ulur sebulan, kita sudah teruk kasih makannya. Pulang aku ngomong sama Yuli, kita beli siko, 50.000, 1:4. Hah, beli siko? Iya, kita potong, kita kasih, ya kan? Kita potong sapi buat warga, masa hamba-hamba Tuhan tidak kita potongin babi? Itu. Jadi singkat cerita, ngobrol lah sama Pak Aceh, semua setuju kan? Disupport lah sebagian dari dana taktis. Ketika dipotong tuh semua ngomong terima kasih, aku udah enak hati pula, malu sama Tuhan. Ma, ini semuanya kita bayar bela. Tidak begitu, itu kan bagian kita bayar sebagian, terus bagian dari kas sebagian, supaya baik keadaannya. Tapi tidak enak hati ya, kok orang ngomong terima kasihnya sama aku. Tidak apa-apa, kita ini kan masa semuanya juga bagian dari kita. Kita kerjakan ini juga bagian dari kita. Sudah agak tinggi nadanya, iya juga lah. Tarik nafas sebentar, ya kan. Jangan gara-gara 2 juta kita udah sepakat. Hilang pula berkatnya. Ya sudah, betul juga istri. Ya cocok lama. Seperti yang mama bilang itu, demikianlah kita lakukan. Toh sudah ada budgetingnya diatur-atur. Nah, sudah aman. Jadi kadang-kadang saudara, pola pandang yang berbeda itu kita mesti pahami. Tidak selalu kita menang, walaupun setiap kita merasa pandangan kita lah paling benar. Tidak selalu begitu. Jadi minta maaf yang tidak dapat babi ini cuma ngasih tahu ya. Tapi saudara, saya mau berbagi cerita gini dengan saudara, maksud saya adalah hidup kita itu mesti jadi berkat. Ya. Kita kelola dengan baik, semuanya rapi dan lancar. Saudara kelola hidup saudara, doa, minta hikmat. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan sepanjang komunikasinya baik, doa, ngobrol sama Tuhan. Nah, karena waktu saya sudah habis, amin buat firman Tuhan. Ya, kita mau bersyukur, kita doa dulu. Tuhan terima kasih. Hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kami sudah belajar dari kisah hidup Yakub. Betapa Tuhan menyertai dia. Biarlah hikmat dari firman bekerja di hati pikiran kami hari ini. Tuhan tolong kami, supaya kami jadi pengelola yang cakap. Supaya kami berkomunikasi, supaya kami kuat dan bertekun dalam visi. Baik itu visi keluarga, visi dalam keuangan, visi dalam melayani Tuhan, visi dalam membaca Alkitab tiap hari. Tuhan tolong kami, supaya kami hidup bertanggung jawab, hidup disiplin. Saudara, kalau engkau dengar firman dan engkau merasa Tuhan bicara sesuatu untuk engkau praktekkan, taruhkan tanganmu di hati dan berdoa. Minta penyertaan Tuhan, janji sama Tuhan. Seperti Yakub janji sama Tuhan. Demikian hari ini engkau berjanji sama Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan taruh di hidupmu.
yang belum Engkau genapi. Hari ini di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberi Engkau kekuatan. Baik itu kerinduan untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang tua. Masa depanmu, masa depan anak-anakmu, doakan. Dalam hadirat Tuhan kita doakan. Haleluya. Haleluya. Seperti Engkau menyertai Yakub, demikian Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi visi Allah dalam hidup kami. Tolong supaya anak-anak kami perkasa di bumi, mendapat pasangan yang seiman dan sepadan. Pakai lidah bibir setiap orang tua, setiap anak-anakmu, untuk menguatkan, meneguhkan anak-anak keluarga. Tuhan tolong. Kami percaya anak-anak dari jemaat-Mu sungguh akan perkasa di bumi. Urapi para orang tua, papa, mama, supaya mendidik mereka dengan bijak, memberikan teladan dan contoh. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau mendengar doa kami, menuntun langkah kaki kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jadi jangan bosan-bosan praktek 4M. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Ada banyak hikmat Tuhan yang akan kita peroleh untuk kita jalankan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan Tuhan. Silakan dibagi. Disampaikan oleh Pak Aryong hari ini bahwa setiap kita harus hidup dengan visi dan kita tekun di dalam visi itu. Ketika kita memegang perjamuan Tuhan hari ini, kita mengingat bahwa Yesus adalah pribadi yang punya visi. Dia datang ke dalam dunia, tujuannya jelas, yaitu untuk mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menebus hidup kita, untuk menghapus dosa kita. Sekalipun ada banyak hal yang bisa saja menghalangi dia. Bahkan sampai di Taman Getsemani dia berkata, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Bapa. Yesus tetap bertekun dengan visi. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan. Jadi hari ini ketika engkau mengangkat roti dan anggur dengan iman,
Bila kebenaran firman Tuhan meneguhkan hatimu, Tuhan punya rancangan besar dalam hidupmu. Bagian kita adalah bertekun dan mengelola hidup kita dengan hikmat Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari bersyukur untuk hidupmu hari ini. Mari bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Mari bersyukur buat firman Tuhan yang kau dengar hari ini. Yang mungkin mengingatkan engkau, bahkan menegur engkau. Karena mungkin kau lalai selama ini mengelola hidupmu. Engkau jalani sesuka hatimu. Tapi mari kelola hidupmu, kelola kesehatanmu, kelola keuanganmu, kelola keluargamu. Supaya hidupmu menjadi berkat dan jadi dampak bagi banyak orang. Pelayanan Yesus mungkin hanya 3,5 tahun. Tapi karena dia bertekun dalam visi Tuhan, hidupnya berdampak bagi banyak orang, bagi kita sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Karena kau berikan Yesus bagi kami. Yesus, kami bersyukur karena kau bertekun dengan visi yang Bapa berikan dalam hidupmu. Sekalipun kau harus mati di kayu salib, mencurahkan darahmu. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau kelola hidup kami di dalam pimpinan tuntunan hikmat-Mu, supaya hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan perjamuan, dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Mari bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami hari ini. Dan biarlah perjamuan-Mu meneguhkan hati kami. Untuk kami melangkah di dalam visi Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bertekun melakukannya. Karena kami percaya bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Bapak, terima kasih buat firman. Terima kasih buat perjamuan pagi ini. Kami terima dengan bersyukur dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya sepakat mari katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan dengarkan beberapa multimedia. Setelah satu usia, Ibu Lim Akim, Mama dari Ibu Rosni, Mama mertua dari Bapak Liang Siang, pada hari Kamis 30 Maret 2023. Jenazah disemayamkan di Yayasan Teochew Kampung Manggis dan dikremasikan pada hari Sabtu 1 April 2023 di pemakaman Tionghoa Pal 7.
Diinformasikan kepada setiap jemaat bahwa akan diadakan ESC pada hari Senin 24 April sampai Rabu 26 April 2023 di Training Center Pelita, Sungai Gelam. Dengan biaya investasi untuk pendaftaran ESC adalah sebesar Rp400.000. Adapun camp ESC ini diadakan untuk memperlengkapi dan memotivasi setiap para pelayan untuk menjadi tentara Allah yang taat dan disiplin dalam melakukan pelayanan dengan sikap hati seorang hamba. Bagi bapak atau ibu yang sudah menerima undangan, dapat mendaftar dengan menghubungi pemimpin ibadah raya masing-masing atau ke Ibu Tini di nomor 0853 2648 3157. Pendaftaran ESC akan ditutup pada tanggal 10 April 2023 atau jika jumlah peserta sudah memenuhi kuota. Terima kasih. Akan diadakan ibadah hari kematian Yesus Kristus pada hari Jumat 7 April 2023 dan akan diadakan 2 kali ibadah, yakni sebagai berikut. Pada jam 9.30 sampai dengan 11 untuk ibadah raya 1, ibadah raya Tionghoa, ibadah raya 2, dan ibadah raya Gate. Dan pada jam 5 sore sampai dengan 6.30 sore untuk ibadah raya Sabat, ibadah raya Renew, dan ibadah raya 3. Adapun ibadah ini akan diadakan secara offline di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek, dan online melalui live streaming pada jam 5 sore sampai dengan 6.30 di kanal YouTube Pelita Community. Ibadah ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Dengan adanya ibadah hari kematian Yesus Kristus, maka doa korporat dan SBP bulan April ditiadakan. Mari kami mengundang jemaat dan rekan-rekan pelayan untuk dapat ikut di dalam doa puasa pelayan yang akan diadakan pada hari Sabtu 8 April 2023 jam 12 siang bertempat di Sekretariat Pelita, Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikianlah Pelita News di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin mengundang Bapak Ibu hadir di acara ucapan syukur pernikahan anak saya Gideon sama calon mantu, nanti Sela. sudah jadi mantu ya. Nah, Sela namanya. Ya, jadi saya bersama Ibu Yuli mengundang semua jemaat Pelita Community yang ada di Kota Jambi khususnya bisa hadir ya pada tanggal 20 Mei sore hari di If Garden. Nah, tentu harapan kami semua Bapak Ibu dapat meluangkan waktu untuk hadir. Minta maaf kami tidak cetak undangan sebab kami ingin semuanya hadir. Jadi dari yang tua sampai yang muda kami berharap semua dapat bersyukur bersama. Untuk info teknisnya silakan Dion. Ya, kami sangat mengharapkan untuk semuanya hadir, Om, Tante, Opa, Oma, teman-teman kita semua. Dan untuk dapat kami mempersiapkan kehadiran Bapak Ibu agar kami dapat menjamu kita semua lebih baik, saya sangat mengharapkan untuk dapat mengkonfirmasi yang paling telat dilakukan pada tanggal 1 Mei 2023. Dan konfirmasi dapat dilakukan setelah ibadah pulang, akan ada counter check-in. Lalu juga dapat melalui link
WhatsApp yang akan tertera di chat di bawah nanti. Dan jika Bapak Ibu melakukan konfirmasi melalui WhatsApp, tolong lampirkan nama dan di mana Bapak Ibu beribadah, serta jumlah kehadiran yang nantinya akan datang untuk merayakan bersama-sama dengan kami. Itu adalah informasi yang perlu kami sampaikan. Ya, Terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu untuk ikut bersama-sama berbahagia bersama kami nanti pada tanggal 20 Mei. ya tentu kita berharap sebelum tanggal 1 Mei konfirmasinya lebih cepat, lebih baik supaya tim panitia bisa kerja, dan sekaligus terima kasih untuk semua panitia yang terlibat yang sudah mengasihi keluarga kami, menolong kami. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu, dan ingat kami nantikan kehadirannya dalam ibadah ucapan syukur. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati. Dadah. Catat tanggalnya Sabtu 20 Mei 2023 jam 6 sore. Nah, ini ibadah ucapan syukur, bukan resepsi. Jadi resepsi itu dalam artian kan selama ini orang datangnya molor. Nanti juga molor. Ini ibadah Bapak Ibu, ngomong kanan kiri, ibadah. Jam 6 mulai, jadi sebelum jam 6 kita sudah datang. Jadi supaya kita bisa sama beribadah, bersyukur. Karena kalau orang Jambi resepsi itu biasanya undangan jam 6. Jam 7 datang gak apa-apa, nanti juga paling setengah 8. Ngomong kanan kiri, ini ibadah Bapak Ibu ya. Jadi berharap dari apa yang Pak Ahyong tadi sampaikan, ada orangnya di sini, semua jemaat diundang, nggak ada satupun yang pakai undangan khusus, nggak ada. Semua Bapak Ibu ajak anak-anak, cuma memang dibutuhkan konfirmasi jumlah kehadiran suami istri, anak berapa yang ikut supaya konsumsinya tercukupi dan juga tidak mubazir seperti itu ya. Jadi nanti di depan ada counter atau nanti di grup Komsel masing-masing juga boleh, melalui link WA juga boleh. Oke, saya pikir itu nanti akan diingatkan terus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini dengan hati bersyukur. Link WA-nya akan dikirim besok Bapak Ibu ya. Tapi kalau bisa hari ini langsung di counter, lebih cepat lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, hati kami yang bersyukur kepadamu karena penyertaan-mu sepanjang minggu ini. Kami nyatakan dalam ibadah kami pagi hari ini itu menyukakan hatimu. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu, terima kasih buat perjamuan-Mu yang mengajar kami, memerdekakan kami, meneguhkan hati kami. Biarlah setiap kami melangkah dalam visi Tuhan dalam hidup kami dan kami bertekun sehingga hidup kami diberkati untuk jadi berkat dan Engkau dipermuliakan. Tuhan, terima kasih sebentar kami berpisah satu dengan yang lain. Biar tangan kuasa-Mu yang terus terkedang menyertai kami, menolong dan memberkati kami di sepanjang minggu ini. Dalam seluruh aktivitas kami, Engkau sertai dan Engkau buat berhasil. Perlindungan tangan kuasa-Mu, penyertaan-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mereka katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.